Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cari usaha, perkenalkan saya Bang Gandhi. Di video kali ini Bang Gandhi bakal berbincang tentang cara memulai usaha reseller minuman botolan kekinian dari seorang anak muda yang merantau dari Jakarta ke Pontianak untuk berjualan satu jenis minuman botolan. Seperti apa dia memulai usahanya, bagaimana suka dukanya, dan yang terpenting buat sahabat cari usaha, bagaimana peluang yang bisa sahabat cari usaha dapatkan. Tonton video ini sampai selesai. Berikut cuplikannya. Salah satu coffee shop ini membutuhkan stok banyak. Dengan polemik itulah akhirnya kita jadi kayak putus kerjasama gitu. Nama saya Randi Aviando, panggilan Randi, usia 23 tahun. Sehari-hari saya sebagai content creator lepas di salah satu portal media Pontianak. Di sisi lain saya juga menjual produk namanya King Coffee Beer untuk regional Kalbar, Kalimantan Barat. Saya asli Jakarta, di Pontianak baru November 2019 sampai sekarang. Sebelum ke Pontianak saya aktif di Jakarta, organisasi di Pemuda Pancasila sama 234 SC, Jakarta Timur. Lulus SMA saya 2015, STM di Tubun atau SMK Kemal Bayangkari di Jakarta Timur. Kuliah lulus 2020. Saya lulusan dari Universitas Bina Sarana Informatika, jurusan Broadcasting atau Ilmu Komunikasi. Itu pun kuliah juga bertolak belakang sih sama jurusan. Kita STM jurusan listrik, ketika kuliah jurusannya Broadcasting, Ilmu Komunikasi. Itu pun juga kuliah tuh asal-asal masuk aja. Cuman ternyata saya akhirnya kecebur tuh dengan jurusan Ilmu Komunikasi. Saya tahu akhirnya dunia broadcasting gimana, dunia syuting, dunia penyiaran, dunia jurnalistik, dunia tulis. Di antara hal itu saya lebih tertarik ke jurnalis. Akhirnya saya iseng-iseng nih hobi nulis dari cerpen, nulis berita yang nanti mungkin bisa di-post sebagai kontributor di portal media. Untuk tulisan sendiri sih sampai saat ini belum ada yang di-post ya. Mungkin belum di ACC gitu. Karena mungkin penulisannya masih belum seprofesional jurnalis. Cuma akhirnya saya bulan kemarin tempo hari ngelamar di Warta Pontianak, salah satu portal media yang dimana itu anak kandung dari Pikiran Rakyat di Bandung. Nah, saya ngelamar di situ di tes menulis. Akhirnya saya lolos sebagai content creator. Nah, minggu depan baru saya pelatihan. Untuk di Pontianak awalnya sih cuma sekedar liburan, di sisi lain ketemu sama pacar juga di sini. Terus saya ngeliat nih di Pontianak nih kan slogannya ini ya, kota bersinar. Cuma ketika saya lihat di sini kok kayak kota kafe gitu, karena banyak banget kafe di sini. Terus saya mikir kan, kira-kira apa nih yang bisa dimanfaatin dari kopi shop dan warkop yang banyak di Pontianak. Di bulan ke Pontianak terus sempat iseng kerja sebagai waiters di WK mahasiswa di Reformasi. Cuma nggak bertahan lama karena saya cuma sebulan doang sana, soalnya kan cuma sekedar kayak nyari pengalaman gitu. Nah, akhirnya setelah saya resign bingung tuh nyari pekerjaan gimana, apalagi di Pontianaknya juga lumayan susah gitu. Terus setelah kayak jalan-jalan kayak di Reformasi, di tempat-tempat lain, saya mikir nih, wah ini Pontianak nih slogannya bukan slogan kota bersinar lagi nih. Ini sih slogannya kota kafe, karena kan banyak banget kafe dan kopi shop tuh. Nah, akhirnya saya mikir nih, apa nih yang bisa diambil dari keuntungan tersebut? Karena kan nggak mungkin nih kita buka kopi shop atau warkop, karena kan nanti jadi risikonya besar juga, karena saingan banyak, apalagi kompetitor juga lebih banyak. Nah, akhirnya saya bawa produk yang dimana saya jualan di Pontianak ini, King Coffee Beer. Kenapa saya bawa produk kopi beer? Karena mindset saya di Jakarta nih, apa yang mainstream Jakarta mungkin di luar Jakarta belum terlalu up. Soalnya kan di Jakarta sendiri kopi beer udah orang udah banyak tahu gitu. Akhirnya coba saya perkenalkan kopi beer ini ke Pontianak. Jadi saya tahu produk kopi beer ini dari teman saya di Jakarta. Kebetulan dia tim salah satu distributor di kopi beer Jakarta. Terus dia nawarin sih, kenapa lu nggak jadi distributor juga di Pontianak? Soalnya kan lu sering ke Pontianak tuh. Nah, kebetulan juga King Coffee Beer belum ada di Pontianak. Akhirnya dari ide situ saya tertarik tuh, boleh juga nih. Akhirnya saya coba beranikan diri untuk
membeli produk kopi bir dan membawa ke Pontianak untuk dipasarkan. Itu ketika proses pemasaran tuh saya nggak langsung ke kedai-kedai kopi. Kita dari Instagram dulu, dari DM misalkan dia tertarik, mungkin kita bakal datang ngasih sampel satu produk gitu. Dan ketika di DM pun banyak penolakan sih, karena nggak gampang juga gitu. Apalagi saya kan bukan orang Pontianak nih, saya dari Jakarta, jadi nggak punya relasi sama sekali gitu. Jadi kayak kopi shop itu juga saya tahu dari Instagram juga gitu, dari Pontianak Coffee Spot, Borneo Graphic. Jadi itu referensi saya di sana. Jadi ketika sebelum saya menawarkan, saya nge-stuck dulu nih IG Coffee Shop. Nah dari mulai stuck, saya DM lah coffee shop itu, nggak semuanya direspon. Akhirnya ada beberapa yang respon, kayak boleh datang ke kedai dulu gitu, bawa produknya. Akhirnya saya bawa produknya satu sampel, dicoba, akhirnya diterima tuh. Oh boleh, kalau ini display aja di sini gitu. Jadi nggak semerta-merta langsung DM, mereka tertarik langsung enggak sih. Jadi kita DM dulu nih, misalkan dia boleh ketemu nggak ke kedai kami. Saya datang ke kedai gitu, bawa produknya, bawa sampelnya, mereka coba, terus ketika tertarik, akhirnya diterima lah produknya gitu. Penolakan sih sebenarnya lumayan banyak ya, karena kan bisa dibilang kompetitor. Karena apalagi kita juga nawarinnya di coffee shop juga yang dimana mereka juga jual minuman. Itu penolakannya bermacam sih, ada yang kayak, wah kita nggak terima produk minuman di luar manajemen kami. Atau kedua kayak misalkan, wah kita nggak menjual produk bir. Akhirnya balik lagi situ, saya ngedukasi lagi. Dan di edukasi pun juga mungkin nggak semuanya tertarik gitu. Akhirnya ya udah. Untuk di Pontianak ini kita udah ada 12 coffee shop. Alhamdulillah diterima dari perjuangan saya ngedirect via IG, lihat DM, dari beberapa penolakan. Akhirnya saya bisa diterima di 12 coffee shop. Jadi produk King Coffee Beer ini bisa dibilang minuman berkarbonasi. Dia dari CO2 dan ini 0% alkohol ya. Mungkin namanya kopi bir. Cuma kita tuh nggak ada kandungan alkohol, nggak ada kandungan bir. Cuma istilahnya aja gitu. Karena dia bersoda, beruap ketika dibuka botolnya. Ini kita perisa kopi, rasa mocha, bahannya CO2, minuman berkarbonasi. Jadi bener-bener bukan produk alkohol ya, karena ini kita 0% alkohol, jadi aman kok, bukan produk yang memabukkan juga. Intinya aman dikonsumsi, kita juga ada izin PRT-nya, jadi aman untuk diedarkan di mana-mana gitu. Dan dinamakan kopi bir ya karena ketika dituang, dibuka botolnya kan bersoda tuh, beruap. Jadi di Jawa makanya dibilang kopi bir, karena sensasinya sih lebih ke sensasi minum bir, tapi bukan produk bir gitu. Jadi kenapa dinamakan kopi bir? Karena dia ketika dituang, dia bersoda. Nah, lebih ke sensasi sodanya sih, jadi dinamakan kopi bir. Jadi kita kayak ngerasa lagi minum bir gitu. Tapi sebenarnya bukan produk bir gitu, lebih ke kopi aja gitu. Harga beda-beda, karena kita masih display nih. Jadi display sama harga putus beda. Paling kita ngejelasin harga putusnya aja kali. Harga per kardusnya 360.000, isi 24 botol gitu. Kalau di harga kafe beda lagi soalnya. Sebagai distributor di King Coffee Beer ini seharusnya sih ya harus ada timnya. Terdiri dari 4 investor sama marketing yang nawarin ke coffee shop door to door, entah itu lewat sosial media. Habis marketing ke tim yang desain di IG. Kayak misalkan di feed. Terus di sisi lain ada tim kurir yang nganterin, kayak misalkan pick up segala macam lah gitu. Itu semua saya kerjain sendiri. Karena kan di sini saya juga nggak punya temen ya. Jadi tuh bener-bener nggak ada teman sama sekali gitu. Jadi saya berdua doang sama pacar saya nih. Akhirnya kita berdua nge-handle lah. Dari segi pemasaran, dari segi dana pun juga kita seadanya gitu. Feed IG, penulisan caption pun juga kita juga bikin sendiri gitu. Itu kan penulisan caption juga hitung-hitung kayak saya ngerti tulis nih. Sebelum menjadi content creator di media gitu. Jadi iseng-iseng nulis di caption IG pribadi, IG King Coffee Beer gitu. Sekali ngasah skill juga gitu. Jadi pada Agustus 2020 itu saya memberanikan diri menawarkan produk King Coffee Beer ke beberapa coffee shop. Dan itu kita diterima 3 coffee shop. Tapi di sisi lain saya sendiri juga keterbatasan dengan stok yang ada gitu. Jadi itu polemik juga sih.
Jadi tuh pada Agustus itu kita stoknya dikit, nggak terlalu banyak. Di sisi lain salah satu coffee shop ini membutuhkan stok banyak gitu, karena kan dia juga ngebantu up, dan alhamdulillahnya itu penjualannya bagus, marketnya gitu, pasarnya bagus gitu, masuk. Dengan polemik itulah akhirnya kita jadi kayak putus kerjasama gitu. Mungkin ada beberapa kecewaan gitu, jadi kita stoknya terbatas, di sisi lain coffee shop tersebut membutuhkan stok yang banyak gitu. Akhirnya saya sempat vakum tuh di Agustus itu, sempat vakum 3 bulan, terus aktif lagi di November 2020. Jadi saya menjalankan usaha kopi bir ini sejak Agustus 2020. Itu banyak suka dukanya sih. Kita ngomongin dukanya dulu ya. Dukanya dulu nih kan di Pontianak ini kan kita belum tahu nih apa sih kopi bir nih. Nah, dukanya itu kita akhirnya mengedukasi. Banyak mengedukasi kayak misalkan bahwasannya ini bukan produk bir. Intinya aman lah dikonsumsi, nggak ada kandungan alkoholnya. Terus dukanya itu juga beragam gitu, ada yang kayak penolakan dari beberapa owner coffee shop, kayak misalkan kita nggak menjual bir gitu, karena kita menjual kopi. Oh enggak bang, kita bukan produk bir, kita produk kopi gitu. Akhirnya kita ngejelasin lagi sih lebih rinci tentang apa itu kopi bir. Nah, apalagi saya sendiri ya, berdua sama pasangan saya, dukanya itu banyak sih bang, kayak kita nggak punya relasi sama sekali di sini. Jadi benar-benar dari nol. Apalagi saya dari luar, dari Jakarta ke Pontianak, nekat ngejualan gitu, yang dimana saya nggak punya relasi nih. Jadi dukanya lebih ke penolakan dan lebih ke ngejelasin bahwasannya ini bukan produk bir. Di sisi lain juga saya pribadi nggak punya relasi coffee shop, nggak punya teman-teman yang sering nongkrong di coffee shop. Intinya lebih ke penolakan sih, lebih ke penolakan sama lebih ke nggak ada relasinya gitu, cari relasinya susah gitu, cari relasi susah. Jadi untuk harapannya saya mau sih untuk membuka reseller di kota-kota Kalbar lainnya, semisal kayak di Sanggau, Sintang, dan segala macem. Nah untuk saat ini saya baru ada 2, Singkawang sama Pinoh. Nah harapannya sih pengen ngelebarin sayap lagi, semoga diterima produknya di beberapa kota di Kalimantan Barat gitu. Kalau untuk saran sih bagi anak muda ya, milenial, kalau misalkan kita nggak ada modal nih, coba aja iseng-iseng sistem dropship gitu. Nah nanti dari keuntungan tersebut barulah memberanikan diri untuk menjual usaha gitu. Apalagi lebih bagus ada modalnya. Intinya tuh jangan jangan takut nggak laku. Karena nanti kalau misalkan kita modal nih banyak, kita beli sedikit, tapi ntar penjualan banyak nih. Nah itu bakalan problem sih. Mending udah nekat aja, selagi ada modal, selagi ada keinginan buat berusaha, lanjutin aja gitu. Intinya kita berdoa, rezeki udah diatur di atas, jadi kita tinggal serahkan doang. Intinya kita kerja keras, niat sungguh-sungguh, terus berdoa sama Tuhan, semoga rezekinya dilancarkan. Intinya itu sih, jangan khawatir kalau misalkan, oh nanti produknya nggak laku nih gitu. Oh nanti gua kalau buka usaha ini, nanti pasarnya nggak masuk gitu. Intinya nekat dulu aja gitu, nggak apa-apa. Soalnya gue percaya sih sama yang slogan usaha itu nggak mengkhianati hasil gitu. Intinya pasti bakalan ada hasil tersebut kok.